Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan secara daring. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi kimia yang lanjutan dari stoikiometri di minggu sebelumnya, yaitu tentang termochemistry atau termokimia. Jadi di dalam kimia, ilmu kimia atau di dalam sebuah reaksi kimia, ini ada kaitan antara kimia dengan thermal atau dengan panas. Jadi sebagai contoh, semisal ada sebuah reaksi, ya, reaksi kimia pasti akan diikuti dengan adanya perubahan panas atau perubahan kalor. Baik itu pelepasan panas, ya, dalam artian dari reaksi tersebut melepaskan atau menghasilkan panas, dan juga dari reaksi tersebut bisa juga terjadi adanya memerlukan panas atau istilahnya menyerap panas. Jadi ada dua hal kemungkinan. Dan hal-hal tersebut, kaitan antara panas dengan reaksi kimia, ini dipelajari dalam sebuah ilmu yaitu termochemistry atau termokimia. Jadi termochemistry atau termokimia ini mempelajari tentang perubahan panas, ya, perubahan panas yang mengikuti atau yang ada dalam yang berkaitan dengan reaksi kimia. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa dari reaksi tersebut, dari reaksi kimia ada perubahan panas. Ya, perubahan panas yang mengikuti reaksi tersebut. Ya, jadi panas atau perubahan panasnya tadi ini terjadi karena adanya proses reaksi kimia. Jadi termokimia atau termochemistry ini mempelajari tentang hubungan antara reaksi kimia dengan panas. Ya, itu adalah termokimia. Di dalam termokimia sendiri, ini cabang-cabang yang mendukung dari pembelajaran termokimia. Ini yang pertama tentu jelas energi. Ya. Kenapa kita membahas tentang energi? Karena panas sendiri atau kalor itu merupakan salah satu dari jenis energi. Kalor tersebut salah satu jenis dari energi. Ya. Jadi kenapa kita harus mempelajari energi terlebih dahulu? Karena karena kalor ini berhubungan dengan energi, salah satu jenis energi. Kemudian kita nanti akan juga mempelajari tentang first law of thermodynamics atau hukum pertama termodinamika. Ya. Kenapa ada kaitannya tentang ini? Ya, termodinamika itu kan mata atau ilmu tersendiri, ya memang. Ya. Termodinamika nanti ketika saudara mempelajari materi tersebut di semester berapa saudara akan memperoleh materi tersebut. Jadi di termodinamika di sini ini mempelajari tentang dinamika atau perubahan-perubahan dari thermal. Ya, dari sifat perubahan dari thermal atau panas, ya, dari energi kalor dari panas. Itu termodinamik, ya. Di mana kita juga harus mensinkronkan juga dengan termochemistry, ya. Walaupun secara spesifik kita tidak tidak mempelajari termodinamik secara detail di materi kimia ini, tapi paling tidak kita mengetahui sifat-sifat dari termo atau dari thermal tersebut. Kemudian dari first law termodinamik itu ada entalpi. Ya, entalpi nanti kita juga akan mempelajari tentang
entalpi, dan juga ada kalorimeter. Dan berikutnya ada hukum Hess, dan juga ada enthalpy of formation, ya, atau pembentukan entalpi. Jadi ada hukum Hess dan ada hukum entalpi dari pembentukan atau pembentukan entalpi. Oke. Kita masuk ke materi termokimia. Jadi termokimia ini atau termokemistri adalah ilmu yang mempelajari perubahan kalor yang menyertai reaksi kimia. Jadi perubahan kalor yang menyertai reaksi kimia ini kita pelajari di dalam termokimia. Karena kalor adalah salah satu jenis energi, ya. Kalor ini merupakan salah satu jenis energi, ya, ini kalor salah satu jenis energi, maka kita juga harus tahu bagaimana sifat dan jenis-jenis energi tersebut, ya. Karena termokimia adalah salah satu juga jenis energi, ya, di mana dalam energi atau dalam sebuah energi itu mempunyai sifat dan ada jenis-jenisnya. Ya. Ini ya. Ya, kenapa kita harus belajar energi? Kita mempelajari termo dulu, Pak. Karena di dalam termokimia atau di dalam ilmu termokemistri ini ada mempelajari perubahan kalor. Otomatis ketika kita mempelajari perubahan kalor, itu kita juga mempelajari tentang yang namanya perubahan energi. Ya, jadi ada perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Sehingga kita harus tahu sifat energi dan jenis energi. Energi ini lebih sulit dipelajari daripada materi. Ya, setelah minggu di awal kita sudah mempelajari tentang materi, yaitu ada materi gas, ada cair, dan juga ada padat. Ya, di mana gas, cair, dan padat ini, kalau cair mungkin kita bisa melihat wujudnya. Kemudian padat juga bisa melihat wujudnya. Gas, walaupun tidak kasat mata, tapi kita bisa merasakan. Ya, dalam artian merasakan, ya, kalau kita beri pewarna juga, kita juga bisa terlihat juga. Ya, ini. Jadi, lebih sukar dipelajari. Kalau materi, gas, padat, cair tadi, itu bisa dilihat, diraba, dicium, ada masanya juga, kemudian ditempatkan pada tempat tertentu, kita bisa mengetahuinya. Seperti gas, semisal gas ketika kita masukkan ke dalam balon, dia bisa menjadi besar. Ya, bisa menjadi besar. Ketika besar, itu menandakan di dalamnya ada gas. Ya. Kemudian ditempatkan pada tempat tertentu. Energi hanya bisa dipelajari, berbeda dengan materi. Energi ini hanya bisa dipelajari dari efeknya. Dari efek atau akibat-akibatnya. Ya, jadi kita bisa mengetahui itu ada energi dari mana ketika ada efek atau akibat yang ditimbulkan dari sebuah energi. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat energi. Kita bisa tidak untuk melihat panas? Tidak bisa. Bisa tidak untuk melihat energi tekanan misalkan? Tidak bisa. Sebuah energi kinetik bisa dilihat? Tidak bisa. Yang bisa dilihat adalah efeknya atau akibat-akibatnya. Kita punya energi kinetik, oh ini ada energi kinetiknya. Kenapa? Karena dari semula dia diam, menjadi bergerak bendanya. Itu ada energi kinetiknya. Oh ini ada energi potensialnya dari ketinggian, ada dia bisa jatuh ke bawah. Oh ini ada energi panasnya, ketika kita pegang terasa panas, atau
ada thermal tadi, ketika temperaturnya semakin naik dapat berubah fase atau berubah wujud. Ya, ini. Ini sifat energi dan jenis-jenis energi. Ya, ini. Berikutnya the nature of energy. Ya. Energi itu apa sebenarnya? Ya. Energi itu apa? Kita kenapa harus belajar energi? Tadi kaitannya tentang termo adalah salah satu jenis energi. Termokimia mempelajari perubahan energi, berarti kita perubahan kalor, berarti kita harus mempelajari perubahan energinya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau transfer panas. Itu energi. Jadi kemampuan untuk melakukan kerja atau transfer panas. Panas sendiri atau heat sendiri adalah bentuk energi ya yang mengalir di antara dua objek karena perbedaan temperatur. Ya. Jadi panas itu sebenarnya adalah salah bentuk energi yang mengalir antara dua objek, ya, yang mengalir di antara dua objek. Jadi dua objek yang temperaturnya berbeda. Sebagai contoh, ketika kita memegang sebuah objek, ya, sebuah benda misalkan, ini ada benda ya, ada benda, ya. Yang satu temperaturnya rendah, atau ini misalkan ini temperaturnya tinggi, yang ini A, yang ini B. Ketika kita memegang A dengan temperatur tinggi, tangan kita, temperaturnya 100 derajat misalkan, 100 derajat Celcius, sedangkan ini temperaturnya 17 derajat Celcius. Ya, ini 100 derajat Celcius, ini 17 derajat Celcius. Kemudian ketika ini temperaturnya 100, ini 17, kita pegang dengan tangan kita. Tangan kita itu temperaturnya berapa? Ketika saudara, misal kalau sekarang kan kita masuk ke kantor atau masuk ke pusat perbelanjaan atau apa, kita akan diukur temperatur ya, melalui tangan ditunjukkan. Temperaturnya misalkan 35, taruhlah 35. Ketika tangan ini adalah 35, ini jari kita 35, ya ini 35 derajat Celcius. Ini memegang, ya ini memegang yang 100, memegang benda A. Yang terjadi apa ketika kita memegang benda A? Benda A itu 100, ini 35. Yang terjadi apa? Yang terjadi energi panas yang ada di sini ketika kita pegang ini akan mengalir ke tangan. Akan mengalir ke tangan. Sehingga tangan kita bagaimana? Akan terasa panas. Kita refleks lepas. Ya. Merasakan panas tidak? Tangan kita merasakan panas. Sedangkan ketika tangan kita 35 ini memegang yang objek warna yang B, objek B, kita pegang, ternyata apa? B ini temperaturnya 17 derajat Celcius. Tangan kita 35. Rasanya apa? Dingin. Ngalirnya panas kemana? Dari temperatur tinggi ke rendah. Ke sini ngalirnya. Kalau ini ngalirnya tinggi ke rendah juga sama. Ya. Jadi kita bisa mengetahui kalau itu panas, itu adalah bentuk energi yang mengalir di antara dua objek.
Dua objek apa? Dari benda ke tangan kita tadi. Karena apa? Karena ada perbedaan tadi. Ada perbedaan temperatur. Yang A itu 100, tangan kita 35, lebih tinggi objek A. Sehingga ketika kita pegang, rasanya panas. Kita merasakan panas. Sedangkan yang B kebalikan, ketika kita pegang, rasanya dingin. Ya, rasanya dingin ketika kita pegang. Sehingga kita bisa mengasuh, oh ini dingin, ini panas. Oh ini tidak panas. Ketika kita merasa panas, karena benda yang kita pegang, temperaturnya lebih tinggi dari tangan kita. Ketika kita merasa dingin tadi, temperatur benda yang kita pegang lebih rendah daripada temperatur tangan kita. Ya. Jadi prinsipnya karena ada perbedaan temperatur, sehingga bentuk energi panas tadi, bentuk energi tadi, ini bisa dikatakan panas tadi. Karena ada dua objek yang mengalir. Ya, ini gambaran secara logika dasarnya seperti itu. Ya, saya hapus. Kemudian bentuk lain dari energi, selain panas ya, ada energi cahaya, kemudian ada energi listrik, dan ada energi kinetik dan potensial. Nah, ini saling berkaitan kalau energi kinetik dan juga energi potensial. Oke, selanjutnya kita masuk ke energi kinetik. Ya, mungkin di fisika sudah berkali-kali dibahas tentang yang namanya energi kinetik dan potensial. Ya, di sini saya hanya sekilas saja karena bukan fisika, hanya mengingatkan saja. Energi kinetik adalah satu bentuk gerak, energi gerak ya, energi dari gerak setengah mv kuadrat. Ya, dari gerak dari ada masanya, kemudian ada kecepatannya berapa. Kecepatan dari objek tersebut bergerak. Kemudian kalau potensial ada ketinggiannya. Potensial ada ketinggiannya, ada mgh. G-nya apa? Ini G-nya dari dari gravitasinya, percepatan gravitasi. Hanya ketinggiannya. Ya, jaraknya berapa. Energi potensial adalah energi dari objek ya, dari posisi objek ya, secara dari perhitungan misalkan saudara berada di ketinggian berapa. Oh ini potensial, ada potensial dan punya energi potensial. Semakin kita naik ke tinggi, kita mempunyai energi potensial. Setelah jatuh ke bawahnya, itu baru ada energi kinetiknya. Jadi gabungannya tadi. Jadi energi potensial itu dapat dikonversi menjadi energi kinetik. Ya. Sebagai contoh, sepeda at the top of hill. Jadi sepeda berada di atas bukit misalkan. Jadi kalau kita naik sepeda di atas bukit, dia di atasnya itu dia sudah punya energi potensial. Baru setelah itu dia bisa turun. Turun itu ke bawah jalan, dia sudah menjadi energi kinetik tadi. Ya, ini. Nah, ini saya tidak detail di sini karena ini di fisika sudah saudara pelajari lebih detail. Ya. Sekarang dari energi tadi, bentuk-bentuk energi, ini kita harus mengetahui pula yang namanya conservation of energy atau istilahnya hukum kekekalan energi. Ya. Hukum kekekalan energi itu menyebutkan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ya. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi tadi hanya berubah bentuknya saja. Dari
satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi hanya berubah-ubah saja, merubah bentuknya, tidak hilang. Ya dia tetap digunakan, tetapi tidak hilang. Ya, contoh misalkan kita pada sebuah kita makan misalkan, kita makan energinya ada energi, kemudian kita gunakan, tapi sudah berubah dari mulai makanan kemudian dari ini ya, sampai berubah energinya jadi apa? Jadi kita lakukan apa? Jadi gerak atau dengan mengangkat objek atau mendorong objek. Ini berubah bentuknya, sudah berubah bentuknya. Hampir semua reaksi kimia itu menyerap atau menghasilkan energi. Jadi hampir semua reaksi kimia itu menyerap atau menghasilkan energi. Hampir semuanya. Jadi semua reaksi kimia ini ada yang menyerap. Ya, menyerap itu berarti membutuhkan energi dalam proses reaksinya. Dan ada juga yang menghasilkan atau melepaskan energi. Umumnya, ya, energi yang dilepas ataupun energi yang diserap dalam sebuah reaksi kimia ini pada umumnya adalah dalam bentuk kalor atau panas atau heat. Ya. Secara umum itu yang sering ada pada reaksi kimia. Jadi dalam reaksi kimia ini energi yang menyertainya, ya, melepaskan atau yang diserap energinya itu adalah panas. Contoh, saudara punya engine ya, reaksi pembakaran antara udara dengan bahan bakar, reaksi pembakaran. Kemudian dilepaskan, menghasilkan apa dalam proses reaksi pembakaran tadi? Menghasilkan panas, menghasilkan kalor. Ya. Menghasilkan kalor. Ketika menghasilkan kalor, ya, melepaskan panas, ini bentuknya panas tadi ya, nilai kalor tadi. Ini namanya energi. Contoh lain lagi, dalam sebuah proses sederhana saja, ketika sebuah es batu ya mencair. Ya. Kenapa dia bisa mencair? Ya, karena panas sekitar, Pak. Ya, karena di sekitarnya panas. Sehingga apa? Panas dari luar tadi ini diserap oleh es batu tadi untuk berubah menjadi cair. Tapi kalau contoh kristal es batu tadi ketika kita letakkan dalam freezer, dia tetap saja tidak berubah. Kenapa? Karena temperatur sekitarnya itu tetap dingin atau temperaturnya rendah. Sehingga tidak ada kalor yang diserap ataupun dilepas. Ya, ini tidak ada kalor yang diserap. Oke, kemudian kalor atau panas atau heat ini merupakan perpindahan termal, energi termal panas antara dua objek yang suhunya berbeda. Tadi seperti sudah saya sampaikan, jadi dari panas tadi ya, kalor tadi panas. Ini ada perpindahan energi termal dari satu objek ke objek yang lain yang suhunya berbeda. Jadi kalau kita pegang benda objek A tadi yang panas, kita merasakan panas karena energi panas dari objek A yang temperaturnya 100 derajat Celcius tadi ini mengalir ke tangan. Ya, mengalir, ada perpindahan energi. Ya, tangan kita bisa melepuh atau mungkin bisa merasakan panas ya. Sedangkan ketika kita memegang objek benda B tadi yang temperaturnya lebih rendah daripada tangan kita, kenapa kita bisa merasakan dingin? Ya karena ini tangan kita panasnya diserap oleh es tadi. Mengalir ke es panas dari tangan kita sehingga kita merasa dingin. Ya, jadi ada yang dilepas, ada yang serap. Dan umumnya
dalam proses perpindahan kalor ini, perpindahan kalornya atau panasnya dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Ya, ini untuk proses perpindahan energinya. Ya, untuk satuan unit dari panas, ya. Jadi kita mengenal ada satuan SI dan ada juga satuan British. Ya. Untuk satuan SI dari energi panas atau heat, ya, ini kita sama saja seperti kita menggunakan satuan energi yang lain, yaitu ada Joule, ya, dan juga ada Newton meter satuannya. Seperti kita ketahui, untuk 1 Joule itu sama dengan 1 Newton meter, ini sama ya. 1 Joule sama dengan 1 Newton meter, atau 1 kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Kalau ditulis, berarti 1 kilogram, kalau ditulis ini menjadi 1 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ya. Ini satuan dari SI untuk energi panas atau heat atau untuk energi. Secara historis, panas ini mengukur, ya, kemampuan mengukur, dan syarat ini adalah kemampuan untuk meningkatkan temperatur dari air. Ini panas. Jadi secara biasanya digunakan istilahnya untuk ini panasnya untuk apa? Untuk diukur dengan cara untuk menaikkan temperatur dari air. Ya. Dari air. Atau yang sering disebut dengan istilah kalori. Ya. The kilokalori, ada kalori, ada big kalori. Ya. Jadi satuan kalori ada kilokalori, atau sering disebut juga dengan kalori, C-nya besar, atau big kalori. Itu adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur sebesar 1 kilogram air. Temperaturnya naik 1 derajat Celcius. Itu namanya 1 kilokalori. Atau kalori, C-nya besar, atau big kalori. Jadi intinya gini, ketika kita mempunyai nilai 1 kalori, 1 kilokalori ini artinya nilai 1 kalori tadi, kilokalori tadi, bisa menaikkan temperatur dari air 1 kilogram air, ya, naik temperaturnya 1 derajat Celcius. Ya. Jadi dari 1 kilogram air tadi, untuk menaikkan temperaturnya 1 derajat Celcius, contoh dari 14,5 ke 15,5 naik 1 kilogram air, naik temperaturnya 1 derajat, itu membutuhkan nilai kalori berapa? 1 kilokalori. Gambarannya seperti itu, untuk satuan dari panas. Berikutnya, satuan yang lain setelah tadi ada kilokalori, atau big kalori, atau kalori yang C-nya besar. Berikutnya adalah ada kalori yang C-nya kecil, atau little kalori. Ya. Ya, jadi kalau kalorinya ini belum bukan British ya, bukan satuan British, ini kalori aja. Jadi untuk kalori atau little kalori yang kecil ya, ini jumlah yang dibutuhkan untuk menaikkan temperaturnya 1 gram. Ya, C-nya kecil. Itu 1 gram air naik 1 derajat Celcius. Itu little kalori atau yang C-nya kecil. Kalau tadi kilokalori, kalau ini kalori, ya. Jadi kalau kalori itu 1 gram air
naik temperaturnya 1 derajat Celcius. Ya, itu kalori. Ya, jadi kalau di kita SI itu mengenal ada MKS dan CGS kalau sistem satuan. Kalau di sini ini juga hampir tadi yang 1 kilo, ini adalah gram. Perbedaannya itu. Sedangkan di industri, secara industri kita mengenal adanya British Thermal Unit dalam satuan industri. Ya. British Thermal Unit atau sering disebut dengan satuan thermal dari British ya. Still use yang sering digunakan adalah jumlah panas yang digunakan untuk menaikkan temperatur 1 lb. lb ini apa? Ini adalah pounds. Ya. Ya. Jadi bukan ini pound ya. Pound bukan pekan olahraga ya, pounds. Bukan ons ya. Kalau ons itu beda lagi. Kalau ons itu turun dari kilo ke ons atau hektokilo. Jadi ini ons ini kalau 1 kilo kan 10 ons. Ya. Kalau ini beda lagi, ini 1 pound, ini satuan massa British. Ya. Bacanya pounds ya tulisannya, LB. Jadi ini British, satuan massa untuk yang British. Jadi jangan digabung-gabung ketika saudara menghitung di fisika, itu tidak boleh ini satuan British dicampur-campur dihitung dengan satuan SI, itu nanti berbeda maknanya. Jadi untuk menaikkan 1 pon air, ya sebesar 1 derajat Fahrenheit, satuan termalnya pun 1 derajat Fahrenheit, bukan Celcius lagi. Jadi untuk menaikkan air 1 pon atau menaikkan 1 pon air sebesar 1 derajat Fahrenheit. Ya, ini untuk satuan dari panas untuk yang British Thermal Unit. Ya. Kemudian mechanical equivalent of heat. Jadi conversion antara perbedaan satuan dari panas. Nah, ini yang sering nanti ditemukan kesulitan dalam proses konversi, terutama konversi satuan. Jadi untuk 1 kalori kecil, ya 1 kalori ini sama dengan 10 pangkat min 3 kilokalori. Atau 1 kalori juga sama saja 3,963 kali 10 pangkat min 3 BTU. Ya. Atau sama dengan berapa joule 1 kalori, yaitu 4,186 joule. Ya, ini dirubah menjadi kilokalori pangkatnya 10 pangkat min 3, dirubah menjadi kilokalori jadinya 10 pangkat min 3 BTU. 1 kalori dirubah menjadi joule itu 4,186 joule. Sedangkan untuk 1 kilokalori itu tinggal kita kalikan 1000, jadinya 4186 joule. Ini adalah kilokalori, kalau ini adalah kalori saja. Ya, jadi ada BTU, ada joule ya, ini. Kemudian tadi itu sudah tentang energi, tentang panas. Paling tidak saudara mengingat kembali tentang satuannya bagaimana dan seperti apa. Dan sekarang yang penting lagi ini tentang terminologi dari termokimia. Ya, jadi kita mengenal termokimia tadi, ada sebuah reaksi, kemudian ada perubahan energi panas yang menyertai reaksi. Sebelum itu kita kenali dulu tentang dari contoh ini. Di dalam termokimia, kita mengenal adanya atau di dalam sebuah fenomena seperti ini, kita mengenal adanya sistem
dan adanya lingkungan. Ya. Adanya sistem. Sistem itu apa? Kalau kita belajar, oh ini sistem aplikasi, sistem seperti ini. Sistem apa? Sistem itu, ya ini sistem. Bukan berarti sistem itu harus yang canggih atau tidak, bukan. Jadi sistem ini adalah bagian dari yang banyak ya, yang menarik perhatian. Jadi seperbagian atau bagian dari keseluruhan atau misalkan ini kan banyak, kita memilih salah satu part of universe, jadi dari satu bagian ya, satu bagian dari keseluruhan ya, yang kita yang menarik perhatian kita. Ya, jadi yang akan kita amati, satu bagian yang kita amati, yang kita pelajari ini dinamakan sistem. Seperti kita manusia, saya ingin melihat sisi manusia. Berarti kalau kita melihat sisi manusia, oh ini berarti yang kita amati adalah manusianya atau diri saya. Sedangkan di sekitar saya, ya itu lingkungan. Ya. Saya mengamati ballpoint. Oh, berarti ballpoint ini adalah sistem. Saya mengamati mulai dari atau yang kita pelajari ini dari ballpoint, bagaimana ballpointnya bekerja, bagaimana dia berubah bentuknya. Ya ini adalah sistem. Di luar dari ini adalah lingkungan. Tangan saya pun dianggap sebagai lingkungan. Ya, tangan saya pun dianggap lingkungan. Ya. Itu sistem. Sedangkan lingkungan itu di luar dari sistem sendiri, lingkungan itu. Rest of the universe. Ya, ini surrounding. Jadi lingkungannya seperti apa. Sedangkan boundary atau apa namanya batas ya. Jadi batas ini antara sistem dan lingkungan. Boundary ini sistem, jadi ada sistem dan ada lingkungan. Antara sistem dan lingkungan ini ada batasnya. Ada batasnya. Oke, jadi ada 3 komponen penting yang dalam sebuah termokimia ini di sini. Jadi yang pertama adalah sistem, kedua surrounding atau lingkungan, dan yang ketiga boundary atau batasnya. Ya. Ya, sistem itu apa? Sistem yang kita amati. Kalau kita ambil contoh dari gambar ini, sistem itu yang mana? Sistem itu botolnya ini. Ini sistem. Sistem botol 1, botol 2, botol 3. Surroundingnya bagaimana? Surroundingnya ya ini. Di luar ini, di sekitar botol. Di sekitar botol. Ini adalah surrounding. Jadi ada sistem dan ada lingkungan. Ya, ada sistem dan ada lingkungan. Ini, jadi 2 hal yang harus diperhatikan. Tadi ada sistemnya mana dan lingkungannya mana. Mana yang berperan sebagai sistem dan mana yang berperan sebagai lingkungan. Pak, kenapa? Kriterianya apa kita harus memilih sistem dan mana lingkungan? Ya tinggal kita pilih, kita ingin mempelajari yang mana atau kita ingin mengamati yang mana. Sebagai bahan acuan kita, itu adalah sistem. Saya mengamati handphone saya. Berarti handphone ini juga sistem jadinya. Di luar dari handphone ini surrounding atau lingkungan. Tangan saya pun ketika memegang handphone, tangan saya dianggap sebagai lingkungan. Surrounding, sekitarnya, sekitar dari sistem tersebut. Sekarang kita coba amati tentang sistem dan lingkungan. Jadi ada istilah sistem dan lingkungan. Ada 3 sistem di sini. Ada 3 sistem. Yang pertama ada sistem yang botol ini yang tidak ada tutupnya, ada cairan. Di mana cairan ini panas ya cairannya. Kemudian yang kedua, botol juga sama, cairannya panas, botolnya gelas, tapi ada tutupnya. Sedangkan yang ketiga, ini botol juga ya,
Ya, tertutup semuanya, bahkan ada isolasinya, isolatornya. Ya. Kemudian kita perhatikan dari sistem ini, botol ini, di sekitarnya adalah lingkungan. Ya, sekitarnya lingkungan. Kita perhatikan yang pertama, botol yang tanpa tutup, ya, karena air ini panas, cairannya panas, yang terjadi apa? Uap air bisa keluar masuk. Ada udara bisa masuk, uap air juga bisa masuk, bisa keluar, maaf. Ya ini. Jadi ini bisa keluar masuk. Sedangkan yang kedua, sedangkan di sisi lain, karena ini botolnya kaca, ada interaksi dengan lingkungan. Interaksinya dalam bentuk apa? Panas dari botol ini bisa mengalir ke lingkungan, ke sekitar. Ya. Sedangkan temperaturnya ini, temperatur di luar lingkungan kan lebih rendah. Kalau lebih rendah, ya mengalir ke sekitarnya. Kalau tangan kita berada di samping botol tadi, tidak perlu nempel ya di samping, itu juga sudah akan terasa hangat atau ada rasa energi panasnya. Kayak ini ya. Jadi yang pertama ada uap air yang bisa keluar ke lingkungan, dan ada panas yang juga bisa keluar ke lingkungan. Bisa kita simpulkan bahwa terjadi pertukaran apa? Pertukaran antar massa. Massa apa? Massa di sini. Karena ada uap air yang keluar, juga ada udara yang bisa masuk ke dalam, maka dimungkinkan terjadi perpindahan massa atau pertukaran massa. Massa apa? Massa uap. Karena tidak tertutup, terbuka ini. Sedangkan sedangkan ini panas, karena panas adalah salah satu bentuk energi, ini bisa terjadi pertukaran energi panas. Dengan apa? Dengan lingkungan dari botol ini. Maka di botol yang pertama ini memungkinkan terjadinya perubahan massa ya, dan juga energi pertukaran. Sedangkan sistem yang kedua, sistemnya ditutup. Sistemnya tertutup. Ya. Ada uap air keluar atau tidak? Tidak ada. Uap air tidak bisa keluar masuk. Panasnya masih tetap bisa keluar masuk. Karena ini dindingnya kaca. Masih bisa tetap terjadi pertukaran energi panas. Berbeda dengan yang satu, karena ini adalah terisolasi, ya, terisolasi semuanya rapat, ya, tertutup, maka uap air jelas tidak bisa keluar masuk, gas juga tidak bisa keluar masuk, panas pun dia tetap terjaga dalam artian tidak lepas keluar. Ya, ini prinsip yang digunakan pada sebuah termos, ya, tempat penyimpanan minuman panas atau minuman dingin. Karena ada isolatornya, maka ini tidak bisa keluar masuk, panasnya tidak bisa keluar dengan bebas, ya, masuk dengan bebas seperti itu. Ya, ini untuk terjadinya sebuah sistem di sini, sistem dan lingkungan. Dari ketiga ini ada klasifikasi tentang sebuah sistem. Dari contoh tiga ini, yang pertama adalah ini karena terbuka, ini tertutup, ini isolasi, dinamakan dari ketiga prinsip ini menjadi sistem tertutup, sistem terbuka itu yang pertama, ini sistem tertutup, dan ini sistem terisolasi. Sistem terbuka memungkinkan terjadinya perubahan massa dan energi. Sistem tertutup hanya memungkinkan energi saja, panas yang berubah. Sedangkan isolasi tidak ada yang memungkinkan terjadinya perubahan baik itu massa maupun energi. Ya, ini.
Jadi ada 3 pembagian dari sampel tadi, bahwa ada sistem terbuka, ya, kemudian sistem tertutup dan sistem terisolasi. Sistem terbuka itu terdapat pertukaran massa dan energi, biasanya dalam bentuk kalor dengan lingkungan. Sistem tertutup, ya ini sistemnya yang tertutup, adanya kemungkinan terjadinya perpindahan energi kalor, tetapi bukan massa. Jadi massanya tidak berubah, hanya terjadi perubahan energinya saja. Sedangkan sistem terisolasi, isolated system, ini tidak memungkinkan terjadinya perpindahan massa dan energi. Jadi tidak ada perpindahan energi massa dan juga perpindahan massa dan energi tidak memungkinkan terjadi di sini. Ya. Ini untuk sistem yang ada di dari 3 pembagian sistem ini. Terbuka, tertutup, dan terisolasi. Terbuka itu kalor, massa dan energinya bisa berubah atau bisa bertukar dengan lingkungan, khususnya energi panas ya. Tertutup itu hanya energinya saja, hanya panas kalornya saja yang bisa berpindah, sedangkan isolasi tidak ada perpindahan energi, baik itu energi kalor maupun massanya. Ya. Kemudian tadi yang detail tadi ya tentang sistem. Berikutnya ini sedikit saya singgung terminologi, yaitu kaitannya tentang kerja dan juga panas. Walaupun mungkin di fisika sudah sering saudara bahas, saya hanya singgung sedikit saja. Yang pertama ada kerja, work itu adalah produk dari gaya, ya, jadi aplikasi gaya yang diterapkan terhadap objek. Ya. Jadi produk dari gaya yang diterapkan terhadap objek atau benda. Sedangkan panas atau Qi, ini transfer energi antara 2 objek. Kalau panas ini transfer energi antara 2 objek. Ya. Sedangkan kerja ini produk dari aplikasi gaya terhadap benda atau objek. Oke, ini kemudian ada internal energi. Ya. Ya, ini sudah jelas ya, pasti dalam sebuah benda itu pasti mempunyai yang namanya internal energy. Ya, entah itu benda atau objek tersebut sudah mempunyai panas sendiri atau tidak. Kaitannya apa tentang ini? Ini kaitannya tentang energi final dan energi inisial atau energi mula-mula. Dan ketika kita kaitkan dengan reaksi kimia, maka kalau final itu berarti produk, kalau inisial mula-mula itu adalah reaktan. Reaktan itu kan yang proses terjadinya reaksi pereaktannya. Sedangkan produk itu hasil reaksinya. Ya, jadi kalau reaktan itu sebelum tanda panah, produk itu setelah tanda panah. Jadi nilai perubahan internal energi itu bisa kita peroleh dengan cara menghitung energi produknya itu berapa dikurangi dengan energi reaktannya berapa, yaitu tentang internal energi. Jadi produknya dia punya energi berapa, reaktannya berapa. Oke. Kemudian first law termodinamik ini adalah sistem ya. Gambaran sistem ini delta E-nya lebih besar dari 0. Ya. Ini lingkungan, di sekitar ini lingkungan, ini adalah sistem. Jadi ada panas masuk ke sini itu apabila Q-nya lebih besar dari 0 ya di sini ya. Kemudian kerjanya bisa juga jadi 0, maka total internal energinya sekian. Lebih dari 0. Kemudian hubungan antara heat dan work, ya ini sepintas saja ya, hanya mengulang karena ini kaitannya tentang termodinamika.
Jadi hubungan antara kerja dengan panas. Ya. Jadi delta E atau perubahan energi ini bisa kita sesuai dengan hukum termodinamika yang pertama, itu sama dengan Q ditambah W. Q-nya dari mana? Bisa dari nilai kalornya, internalnya, dan juga bisa ditambah dengan B, usaha atau kerja yang terjadi dari objek tersebut. Karena sama-sama menghasilkan energi, satuannya sama-sama energi. Bisa kita jumlahkan langsung. Asalkan dengan satuan yang sudah sama. Nah, ini contoh untuk work ya, ada force kali distance, jarak gaya dikali dengan jarak kerja yaitu. Kemudian ini contoh reaksi, ini adalah reaktan, kalau di sini itu reaktannya, ini produknya. Ini sebelum reaksi seperti ini, setelah reaksi terjadi reaksi, pistonnya bisa naik. Semula ditekan seperti ini, ketika terjadi reaksi dia bisa naik. Oke, ini nanti sambil saudara pelajari di termodinamika. Oke, saya akan lewati sedikit tentang termodinamika. Ya, sekarang kita ke eksotermik dan endotermal. Ya, jadi di dalam sebuah sistem ini kita mengenal nanti adanya eksotermal dan endotermal. Ya, endotermal itu adalah menyerap panas dari lingkungan, jadi sebuah reaksi yang dia menyerap panas dari lingkungannya, membutuhkan panas. Reaksi endotermal ini biasanya terasa dingin, ya, karena menyerap panas dari lingkungan. Ya, dari prosesnya. Setiap proses yang memerlukan atau menyerap panas atau kalor, ya, yang harus disalurkan atau diberikan ke sistem oleh lingkungan, ini disebut endotermal. Contoh sederhananya ini tadi H2O itu adalah air, bentuknya adalah padat atau solid. Ya, ketika dikenai energi atau menyerap energi panas khususnya, ya ini akan menghasilkan H2O yang liquid. Dia mencair. Ya, terkena panas, bereaksi solid menjadi cair akhirnya. Itu reaksi endotermal. Biasanya reaksi ini terasa dingin reaksinya. Kita pegang es batu dingin, lama-lama mencair, tapi masih dingin rasanya. Ya, jadi reaksi endotermal atau proses endotermal adalah proses yang memerlukan atau menyerap panas atau kalor yang harus disalurkan diberikan ke sistem oleh lingkungan. Itu reaksi atau proses endotermal. Sedangkan eksotermal itu adalah proses yang melepaskan kalor. Jadi prosesnya ini berkebalikan dari endotermal. Kalau endotermal tadi adalah menyerap, kalau eksotermal ini melepas. Jadi ketika proses reaksi terjadi, ini akan melepaskan kalor. Jadi ada perpindahan energi termal dari sistem ke lingkungan. Ya. Kita mengetahui kalau motor, ya, sepeda motor kita nyalakan, bekerja, ya, melepaskan panas atau menyerap kalau sepeda motor. Dan mesin sepeda motor itu terasa panas. Kenapa? Karena dari proses reaksi pembakaran yang terjadi, ini engine tersebut akan melepaskan kalor. Ya, melepaskan panas kemana? Ke lingkungan. Sampai mungkin bahkan kaki kita terasa panas ketika kita menaiki sepeda motor dekat dengan engine-nya. Ya, ini proses endotermal. Dan kebalikan, ini terasa panas. Kalau endotermal itu terasa dingin reaksinya, kalau di sini terasa panas. Nah, ini contoh H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O plus energi. Artinya apa? Ini melepaskan energi. Ini energi ini lepas. Ya. Ya, lepas kenapa?
Ya karena dia berubah bentuknya nantinya dimanfaatkan. Seperti hukum kekekalan energi. Dia tidak akan hilang habis, hanya berubah bentuknya saja. Ya. Kenapa kita harus tuliskan? Ya tetap kita tuliskan walaupun tidak terlihat. Oh ini jadinya H2, tapi dia tetap terlepas. Karena prinsip dari kekekalan energi kita tidak bisa membentuk atau menciptakan, tapi hanya bisa berubah bentuknya saja. Ya, ini eksotermal. Contoh lain pembakaran gas asitelina dengan oksigen ya membutuhkan menghasilkan kalor cukup besar. Ya. Jadi hanya bisa dilepas. Dan ini tantangan-tantangan kita, bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan energi, sehingga energi itu tidak terbuang secara percuma. Kita bisa mengkonversi, oh ini panasnya bisa kita manfaatkan untuk ini, oh ini energinya bisa kita manfaatkan untuk ini. Tapi selama ini tidak, ya jarang yang sampai ke sana. Ya mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa ini yang akan menjadi agen of change, perubahan untuk oh ini saya ingin berproses seperti ini, mereaksi seperti ini. Oke, berikutnya ini contohnya, gambarannya. Ini juga contoh untuk reaksi endotermik. Endotermik kalor yang diserap oleh sistem dari lingkungan masuk ke sistem. Kemudian bereaksilah ke sana. Ya, tingkat energinya seperti ini. Oke, itu terkait tentang materi dari termokimia. Ya, jadi ini contoh misalkan ini bila uap bensin campur dilontarkan bunga api, terjadi pembakaran, reaksinya seperti ini. Nah, ini reaksi yang tidak mencantumkan adanya N2 juga ya, jadi hanya O2 sederhana. Campuran reaksi itu menjadi panas. Kalor dihasilkan mampu memberi tenaga mobil. Bagaimana sebaiknya reaksi ini diberikan? Apakah eksotermal, apakah endotermal? Seperti apa? Ini ketika ini menjadi panas, tentu pasti jelas reaksinya apa? Menghasilkan panas. Berarti dia adalah eksotermal. Ya. Dalam suatu reaksi eksotermal, energi potensial berkurang. Jadi produk reaksi menjadi energi potensial yang lebih rendah daripada pereaksi. Ya, itu. Mungkin cukup itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ini untuk slide masih ada sisa yang nanti bisa saudara pelajari lebih lanjut untuk terkait materi ini. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan di minggu berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.